Iya, lihat Mas Jeffrey kan agamanya juga pintar. Kadang saya kan dikasih kayak ilmunya agamanya dia gitu. Saya senang sih kalau memang kemarin kan nikah itu sebenarnya ya karena orang tua saya juga nggak maksa Mas Jeffrey buat ikut saya. Kalau bisa saya ikut Mas Jeffrey. Tiga mungkin. Tiga. Siapa saja? Ada Allah, Heeh. Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Dan mana yang paling kuat? Coba. Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Nah, sambil kita nunggu istrinya jenengan ya. Kita nggak bahas-bahas dulu. Biar beliau nanti bisa ikut menyimak. Coba dicek, Pak. Istri ke gereja, Ananda tidak ke gereja. Iya, kalau kan waktu kan istri baru kurang lebih 3 minggu lah. Soalnya sebelumnya kan di Pari. Terus ini baru 3 minggu ini saya bawa ke Surabaya. Yaitu kalau istri hari Minggu sore pasti ke gereja. Kalau saya jujur ya nggak pernah ikut ke gereja. Sudah punya anak berapa? 1. Oke, baik. Ananda istri ke gereja, Ananda tidak ke gereja, nggak ditanya, Mas, kok nggak ikut ke gereja? Gimana coba? Kalau istri jujur aja nggak pernah maksain saya ke gereja, soalnya kan udah dari awal saya kan udah tegaskan saya ikut ke agama Nasrani karena akad. Sebenarnya kan ya tetap keyakinan saya sebenarnya sih inginnya sih di Muslim. Cuman jadi istri tuh nggak ada paksaan untungnya. Cuman kalau untuk orang tua biasanya lewat istri suruh ngajakin kalau saya ke gereja setiap minggu. Cuman kalau sama saya pasti kalau jadi sebisa mungkin sih sebenarnya kalau saya menghindari, jadi kalau pulang itu sebisa mungkin saya menghindari di hari Minggu karena biar tidak dipaksa untuk ke gereja. Jadi saya hindari kayak hari-hari biasa kayak Senin, Selasa atau Rabu gitu loh. Berarti pernah ke gereja berapa kali? 1 kali, 2 kali? Waktu dibaptis doang saya ke gereja. 1 kali itu? Iya, 1 kali. Sama pemberkatan nikah? Pemberkatan nikah di rumah, di ruang tamu aja. Jadi nggak ke gereja. Iya. Ada pendeta waktu itu? Iya, ada pendeta sama istri pendeta. Tapi waktu itu ya fine-fine aja ya, bahagia karena kan sudah punya mau punya istri kan begitu kan ya? Gak apa-apa wis Kristen gitu kan ya? Ada pikiran gitu nggak? Enggak sih, sebenarnya ya? agak karena agak gimana ya? Iya. Harus sebenarnya sih saya pinginnya akadnya Muslim, cuman karena paksaan dari tadi pihak orang tua ya, jadi mau nggak mau dan karena sifat saya yang nggak enakan itu jadi cuman bisa iya tadi ya. Tadi ada kata-kata dari depan datang tadi dan disampaikan lagi di sini, ada kata-kata bodohnya diriku tadi itu kan. Oh iya. Ya, itu gimana itu merasa bodoh karena udah dikasih kayak gimana ya cara ngerasinya biar enak. Bodohnya itu karena kok bisa dengan gampangnya itu mengiyakan penawaran dari orang tua. Maksudnya kan orang tua yang istri. Ya, orang tua istri kan maksudnya kebodohan saya itu karena kok segampang itu saya mengiyakan. Harusnya kan harusnya kan laki-laki kan? Iya. Laki-laki ini kan gitu. Imam kan harusnya pemimpin. Harusnya makmum yang ikut pemimpin dan harus konsultasi dulu ke keluarga terdekat atau ke ustadz gimana jalan terbaiknya. Nah bodohnya saya cuma tinggal iyain doang. Saya pikir hanya cuma masalah akad, tidak ada baptis dan lain-lain. Istri memperbolehkan Ananda masuk Islam? Disetujui sih. Disetujui ya? Karena kan saya juga gimana ya, dari sebenarnya tuh dari awal tuh pas jalin hubungan
saya udah negesin, kamu mau ikut atau enggak? Kalau emang enggak, mending kita udahan aja gitu. Nah, si perempuan tuh bilang, iya aku mau ikut, cuman ngomong ke orang tuanya dicoba pelan-pelan, maksudnya mau meyakinkan ke orang tua pelan-pelan. Lah, udah berhubung 1 tahun terus karena orang tua saya meninggal dan saya mungkin pikirannya agak kacau atau lagi down gitu, terus si orang tua perempuan tuh minta kayak gimana cari apa kepastian ini anak perempuannya tuh mau dinikahin atau enggak. Ya udah, jadi ya itu bodohnya itu ya ketika orang tua mempelai dari orang tua perempuan minta akad secara Nasrani, saya iyakan. Terus ya udah, saya istri ya nggak ada paksaan buat saya mau pindah lagi, nggak ada paksaan. Cuman istri sebenarnya sih mau ikut, cuman saya tuh pinginnya tuh istri saya ikut bukan karena apa tuh, pindah bukan karena saya pinginnya tuh ya dia tahu Islam kayak gini, jadi biar dia menjalankan Islam tuh nggak sesimpel di agamanya dia yang dulu, karena kan Islam kan ada banyak apa larangannya. Jadi saya pengennya tuh istri saya tahu larangannya apa aja, biar ketika dia benar-benar udah mau pindah, dia udah bisa menjalankan perintah-perintah yang harus dijalankan. Karena kan kalau di agama Nasrani kan ibadah kan cuma di setiap hari Minggu yang saya tahu. Dan itu nggak datang juga nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. Soalnya kan kemarin ada kita waktu live ya di YouTube Ayah Sofia itu ada Muslim yang bertanya, wahai saudaraku Kristen, kenapa Anda sudah dijamin masuk surga tapi kok masih ke gereja begitu kan? Nah terus kemudian ada orang Kristen yang menjawab di situ, mohon saya mewakili menjawab gitu kan, kami ke gereja dalam rangka untuk bersyukur, tidakkah boleh kami bersyukur gitu kan? Artinya tidak ke gereja juga nggak apa-apa gitu kan, sudah dijamin kok masuk surga. Nah, makanya itu. Dan saya takutnya nanti kalau istri kepaksa pindah, sholatnya kan kita kan beribadah sehari 5 kali, takutnya itu ada yang nggak dijalankan. Jadi kan nanti apalagi saya suaminya kan tanggung jawabnya kan besok di akhirat ke saya lagi. Jadi saya ingin benar-benar yang mengetahui dulu, nanti pelan-pelan insya Allah siapa tahu Allah ngasih hidayah, Masya Allah, biar masuk Islam dengan hidayah yang Allah berikan. Masya Allah, amin, amin. Minta tolong dicekkan HP nyampe mana istrinya, Ananda. Kita biar kasihan istrinya. Udah deket Nyampe iya. mana? Baik, alhamdulillah. Mbak Yunike, istrinya Mas Jeffrey sudah datang. Tadi ini Mbak Yunike ceritanya, ini beliau mau bersyahadat, mau pulang ke Islam, Mas Jeffrey, pada malam hari ini. Saya bilang, istrinya tolong untuk bisa datang, biar bisa ikut menyaksikan saja, dan supaya bisa memberikan restu untuk suami, dan tahu betul di hadapan mata secara langsung bahwa sang suami telah masuk Islam. Beda rasanya Mbak, kalau tiba-tiba suami pulang ketuk-ketuk pintu malam-malam, dok, Assalamualaikum, dibuka, Mbak sudah ngantuk, sudah tidur kan, dibuka, alhamdulillah sudah masuk Islam. Rasanya beda Mbak, oh gitu dok kan, gitu kan. Jadi masuk Islam prosesnya bagaimana tidak tahu. Begitu. Mbak Yunike dari gereja yang sama? Iya, sebenarnya yang Kristen saya. Oh. Yang ikut saya suami, Ya, karena ya. kemarin untuk nikah gitu. Mbak Yunike tanya secara jujur, mohon izin, apakah memberikan restu betul Mbak Yunike kepada suami bahwa Mas Jeffrey pada malam hari ini masuk Islam, pulang ke Islam? Iya. Ya. Dan karena begini, biar tidak terjadi ribut-ribut seperti yang sudah-sudah. Soalnya yang lalu itu pernah terjadi, suaminya masuk Islam,
atau istrinya masuk Islam gitu, yang pasangannya tidak ikut menghadiri, setelahnya ribut gitu kan. Nah, saya ingin memastikan juga bahwa Mas Jeffrey, tolong istrinya diundang untuk penyaksian, persaksian saja, menyaksikan secara langsung supaya kita memastikan juga bahwa tidak ada ribut-ribut nanti, begitu. Dan dalam Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, dalilnya jelas itu, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sama lakum dinukum waliyadin. Ini ayat paling masyhur ya. Ayat paling terkenal ini. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi tidak boleh seorang muslim memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam, begitu. Termasuk Mbak Yunika pada hari ini kami datangkan bukan untuk ayo Mbak Yunika masuk Islam juga. Nah, tidak boleh itu. Tidak boleh. Secara agama Islam itu tidak boleh, secara undang-undang juga tidak boleh. Perkara nanti apapun hasilnya, mau Mbak Yunika masuk Islam, mau Mbak Yunika tidak masuk Islam, juga kami tidak memaksa. Kan begitu. Jadi kami menjunjung tinggi, setinggi-tingginya dua hukum utama ini, hukum Islam dan hukum negara. Begitu. Baik, Mbak Yunika izin memberikan satu kalimat, dua kalimat pandangan tentang suami yang akan masuk Islam pada malam hari ini. Silakan. Komentar. Komentar mau masuk. Iya, mau masuk Islam. Kalau saya sendiri ya, lihat Mas Jeffrey kan agamanya juga pintar. Kadang saya kan dikasih kayak ilmunya agamanya dia gitu. Saya senang sih kalau memang kemarin kan nikah itu sebenarnya ya karena orang tua saya juga nggak maksa Mas Jeffrey buat ikut saya. Kalau bisa saya ngikut orang tua saya nggak kasih restu, jadi Mas Jeffrey-nya ya udah ngalah aja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya saya balik ya silahkan, saya juga nggak maksa harus ikut agama saya gitu. Makanya ini ya udah, kalau memang mau mualaf ya silahkan, saya nggak maksa. Baik, ada lagi tambahan? Nggak ada sih. Sudah. Ada pesan-pesan untuk Mas Jeffrey? Saya semoga tambah rajin sholat. Tambah rajin sholat. Masya Allah. Seneng saya hadir langsung ngomong seperti itu kan enak. Jadi nggak sampai ribut-ribut nanti. Soalnya biasanya pulang itu masih saya tuh dalam hati deg-degan. Jangan-jangan nanti ribut sama pasangannya kan begitu kan? Begitu kan, ini enak. Datang langsung berdua, persaksian dan seterusnya. Baik. Untuk itu nanti setelah pensyahadatan, setelah pulang, saya sarankan terjadi dialog yang terbuka. Jangan ada terasa Mbak Yunika dipaksa dan sebagainya. Bukalah Al-Quran, bukalah Bible Alkitab, pelajarilah dengan benar, dengan logika, sehingga nanti kedepannya terjadi sebuah keharmonisan rumah tangga. Baik, saya kira itu cukup, Pak Ipung. Sudah cukup panjang. Langsung syahadat aja. Monggo, Pak Ipung atau saya? Coba ditirukan lagi, gen yakin bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, bagus. Mbak Yunika mau duduk di sebelahnya, ini mau syahadat? Ini sebelahnya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang
Agamanya Mas Jeffrey apa? Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hadiah untuk Mas Jeffrey. Terima kasih. Silakan dibuka ini pakai ini masih segelan. Silakan dibuka. Oke. Sudah pernah punya Al-Quran besar gini dengan terjemahannya? Kalau dulu sih nggak ada terjemahannya, cuma Al-Quran doang. Nah, coba dibuka sekarang. Dibuka tengah saja, acak. Nah, ini sekarang dibandingkan dengan ini. Ya. Jadi dihadapkan ke kamera. Nah, kita lihat sama-sama. Ini firman Allah yang tengah ini tidak ada campur tangannya dengan Nabi Muhammad. Murni mulai dari surat Al-Fatihah, surat pertama sampai surat yang terakhir An-Nas, itu murni firman Allah, tidak ada campur tangan atau kalimat-kalimat dari Nabi Muhammad. Jadi murni. Dan ini ditulis besar supaya bisa dipelajari. Bandingkan dengan ini. Ini susah dipelajari karena kecil-kecil. Ya. Kemudian ini Bible ya. Ini Bible ini memang sengaja ditulis kecil-kecil sehingga jemaat imani saja. Pasrah bongkoan apa kata Romo, apa kata pendeta. Ini kalau memang ingin dipelajari sama jemaat, ini harus dicetak besar-besar seperti ini. Jemaat harus tahu. Ya. Oke, itu Al-Quran ya. Kemudian pemirsa, ini bedanya. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah full, tidak ada campur tangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini namanya kitab Sahih Muslim. Ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Ini isinya adalah tentang hadis Nabi, tingkah laku Nabi, ajaran Nabi, bagaimana Nabi mengaplikasikan Al-Quran dalam keterangannya. Itu ada sendiri kitabnya. Tidak ada campur Al-Quran ini kok terus jadi sini enggak. Ini adalah hadis, ini adalah aplikasi atau keterangan tentang ayat ini, aplikasinya dalam kekeluargaan bagaimana, seperti yang tadi sempat kita jelaskan. Jadi kalau Al-Quran ini murni firman Allah, kalau hadis ini adalah menjelaskan. Jadi kita harus tahu bahwa Al-Quran ini tidak campur dengan nasihat-nasihat Nabi. Sedangkan Bible ini pun tidak dikonfirmasi. Alkitab ini, Bible ini tidak dikonfirmasi kebenarannya oleh Yesus Kristus. Ini ditulis jauh setelah peristiwa penyaliban. Bahkan dalam internet bisa dicari The Oldest New Testament, perjanjian baru yang paling tua, itu ditemukan abad keempat. Jadi perjanjian baru yang paling tua itu adalah 300 sampai 400 setelah Masehi. Ya, sedangkan kalau Al-Quran ini dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad. Setiap wahyu diucapkan itu dikonfirmasi kebenarannya oleh Nabi Muhammad. Demikian juga untuk hadis. Hadis tentang perbuatan Nabi, nasihat-nasihatnya tentang Nabi, itu pun harus ada periwayatannya. An Abi Hurairah, An Anas bin Malik, semuanya ada disebutkan siapa yang meriwayatkan. Beda dengan Bible. Jadi kalau Mas Jeffrey setelah kembali ke dalam Islam ini dipelajari dengan baik. Ya, dengan istrinya diajari, ini loh firman yang asli seperti ini, diajari. Ini dibaca buku boleh. Mbak masih punya Bible di rumah? Nah, ada, nanti dibandingkan dibaca. Jadi jangan cuma ditumpuk, karena itu nanti urusannya dengan surga dan neraka ketika kita sudah meninggal.